Hai semuanya, kamu pernah kepikiran gak kenapa orang yang pendiam bisa tiba-tiba punya bisnis besar, tapi orang yang rame banget justru kadang masih muter di tempat? Atau sebaliknya, orang yang selalu tampil percaya diri, banyak relasi, bisa tembus ke level karier yang bikin iri, sementara orang yang lebih kalem malah susah banget naik level? Pertanyaan yang sering banget muncul dari zaman sekolah sampai dunia kerja. Sebenarnya siapa sih yang lebih sukses, introvert atau extrovert? Jawabannya nggak sesimpel itu. Dunia ini terlalu kompleks untuk kita kotak-kotakin hanya dari tipe kepribadian. Tapi menariknya, ada pola-pola tertentu yang bisa kita lihat, yang bikin pertanyaan ini jadi nggak sekadar seru-seruan, tapi juga penting buat dipahami. Karena kita semua, baik kamu yang ngerasa lebih nyaman menyendiri, atau kamu yang seneng banget ngobrol dan kumpul, pasti pengen sukses kan? Pertama, kita harus jujur. Dunia ini kayaknya emang lebih suka sama ekstrovert. Dari kecil, kita diajarin buat berani tampil, aktif ngomong di depan kelas, ikut organisasi, pede saat wawancara. Semuanya itu secara nggak langsung bikin kita percaya kalau jadi ekstrovert itu ideal. Mereka yang bisa ngobrol sama siapa aja, senyum terus, aktif sana-sini, kelihatan keren dan punya banyak peluang. Tapi yang jarang dibahas adalah banyak juga orang sukses yang justru nggak suka jadi pusat perhatian. Mereka lebih nyaman bekerja dalam diam, berpikir dalam, dan punya dunia sendiri yang justru melahirkan ide-ide besar. Contohnya banyak banget. Steve Wozniak, co-founder Apple, itu seorang introvert. Dia bukan orang yang suka tampil, bukan yang jadi bintang presentasi produk. Itu urusan Steve Jobs. Tapi tanpanya, mungkin nggak ada Apple hari ini. Lalu ada Warren Buffett, investor legendaris yang dikenal sangat tertutup dan gak suka hiruk-pikuk sosial. Sementara di sisi lain, kita punya tokoh-tokoh ekstrovert seperti Richard Branson yang flamboyan dan sangat aktif, atau Oprah Winfrey yang karismanya luar biasa saat berbicara. Jadi, sebenarnya yang bikin orang sukses itu bukan tipe kepribadiannya, tapi gimana dia mengenali kekuatannya dan memanfaatkannya dengan maksimal. Tapi memang, cara mencapai suksesnya bisa sangat beda antara introvert dan extrovert. Introvert misalnya, mereka mungkin nggak punya banyak koneksi luas, tapi mereka biasanya jago banget dalam mendalami sesuatu. Mereka bisa fokus berjam-jam, memperhatikan detail, dan punya pemikiran yang dalam. Kalau dikasih waktu buat eksplorasi dan mikir, mereka bisa menemukan solusi yang nggak kepikiran orang lain. Dan karena nggak banyak ngomong, biasanya setiap kata yang keluar dari mereka tuh udah dipikirin matang-matang. Itu bisa jadi kekuatan luar biasa, apalagi di bidang-bidang yang butuh analisa dan strategi panjang, kayak riset, penulisan, desain, sampai teknologi. Sementara ekstrovert punya kemampuan luar biasa dalam menjual ide, memimpin tim, dan membuka pintu peluang lewat interaksi sosial. Mereka punya energi yang bisa menular, dan itu bikin mereka cocok di posisi yang butuh interaksi tinggi. Sales, marketing, public speaking, bahkan CEO. Banyak banget perusahaan besar yang foundernya ekstrovert dan mereka berhasil ngebangun tim yang kuat karena bisa bikin orang percaya sama visi mereka. Nah, yang jadi masalah adalah kadang kita malah pengen jadi sesuatu yang bukan diri kita. Introvert yang pengen banget jadi ekstrovert, jadi maksa ikut semua event sosial dan akhirnya burn out. Atau ekstrovert yang ngerasa nggak cukup dalam karena terlalu sibuk ngobrol dan networking, tapi kurang waktu buat mikir sendiri. Padahal, sukses itu seringkali datang dari jalan yang paling sesuai sama cara kerja batin kita. Kamu nggak harus jadi orang lain buat bisa punya pencapaian besar. Yang perlu kamu lakukan adalah memahami dirimu sendiri dan mencari strategi yang cocok buatmu. Misalnya, introvert bisa lebih efektif bikin personal brand lewat tulisan, konten mendalam, atau membangun audiens lewat karya. Sementara ekstrovert bisa lebih cepat berkembang dengan tampil di depan kamera, aktif di komunitas, atau pitching ke investor. Tapi bukan berarti kita berhenti di zona nyaman juga. Justru disinilah letak keseimbangan pentingnya. Introvert tetap perlu belajar public speaking, setidaknya supaya ide mereka bisa terdengar. Dan ekstrovert juga perlu belajar menyendiri, untuk refleksi dan membuat keputusan yang nggak impulsif. Dua dunia ini sebenarnya saling melengkapi. Orang yang sukses besar biasanya tahu kapan dia harus bersikap introvert dan kapan harus aktif sebagai ekstrovert, meski kepribadiannya condong ke salah satu sisi. Kadang, dunia kerja juga menilai dari hasil, bukan gaya. Ada introvert yang punya ide jenius tapi nggak bisa menyampaikannya dengan baik, akhirnya kalah sama ekstrovert yang idenya biasa aja tapi presentasinya meyakinkan.
Tapi juga ada perusahaan yang lebih menghargai hasil akhir dan gak peduli kamu suka ngomong atau enggak asal performamu bagus. Nah, ini penting banget buat kamu pahami. Sesuaikan medan tempurmu dengan kekuatanmu. Yang menarik juga, sukses itu bentuknya beda-beda. Ada orang yang ngerasa sukses kalau punya rumah dan keluarga yang harmonis. Ada yang sukses karena jadi tokoh publik. Ada juga yang sukses karena bisa hidup sesuai prinsipnya tanpa harus ikut-ikutan. Jadi jangan salah kaprah, sukses bukan soal seberapa banyak orang tahu kamu, tapi seberapa dalam kamu tahu dirimu sendiri dan bergerak dari situ. Kita juga nggak bisa abaikan bahwa lingkungan punya peran penting. Kalau kamu tumbuh di keluarga yang selalu nyuruh kamu banyak ngomong, aktif, berani tampil, tapi kamu dasarnya introvert, maka kamu bisa tumbuh dengan perasaan rendah diri. Atau sebaliknya, ekstrovert yang dianggap terlalu rame atau nggak bisa diem, juga bisa merasa malu sama dirinya sendiri. Padahal, dua-duanya valid. Dunia butuh keduanya. Makanya, pendidikan kita ke depan seharusnya bukan soal menyeragamkan anak jadi aktif, tapi ngajarin anak mengenali dirinya sendiri. Supaya nanti, saat dewasa, mereka nggak berusaha jadi versi palsu demi diterima, tapi jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Gambaran ini juga penting banget buat kamu yang sekarang lagi di titik bingung. Kenapa ya aku nggak bisa seberani dia? Atau, kenapa ya aku nggak sepintar dia mikir mendalam? Jawabannya bisa jadi karena kamu bukan mereka, dan itu bukan kelemahan, tapi justru kesempatan buat kamu nemuin jalurmu sendiri. Kadang, kita terlalu sering ngebandingin proses kita sama pencapaian orang lain, tanpa sadar bahwa orang itu punya gaya hidup, cara berpikir, dan ritme energi yang beda sama kita. Nggak semua orang harus jadi CEO yang bicara di depan ribuan orang. Tapi juga nggak semua orang harus kerja sendirian di balik layar. Dunia butuh penemu dan butuh penyampai. Butuh yang mikirin dan yang nyampein. Butuh yang ngerti detail dan yang jago mengeksekusi. Dan seringkali, kesuksesan datang dari kolaborasi antara keduanya. Banyak perusahaan sukses karena ditemukan oleh introvert, tapi dijual ke pasar oleh ekstrovert. Banyak karya luar biasa yang lahir dari kesendirian, lalu jadi besar karena ada yang menyebarkannya. Jadi, daripada mikirin siapa yang lebih unggul, lebih penting buat mikirin, gimana caraku menumbuhkan diriku sesuai caraku sendiri. Kalau kamu introvert, jangan minder karena nggak suka nongkrong atau tampil. Justru kamu punya ruang buat mikir lebih dalam, tapi jangan tutup diri sepenuhnya. Latih kemampuan menyampaikan gagasanmu, walau dalam skala kecil. Kalau kamu ekstrovert, gunakan energimu buat membangun relasi dan peluang. Tapi jangan lupa juga luangin waktu buat refleksi. Biar kamu nggak cuma sibuk, tapi juga arahmu jelas. Sukses bukan perlombaan siapa yang lebih rame atau lebih diam, tapi tentang siapa yang paling bisa menyatu dengan potensinya. Jangan buang waktu pengen jadi orang lain. Fokus aja nyari cara supaya kelebihanmu bisa maksimal, dan kekuranganmu bisa kamu pahami, bukan kamu benci. Kadang kita ngerasa stuck bukan karena kita nggak berbakat, tapi karena kita hidup dalam sistem yang nggak sesuai sama cara kerja kita. Dan satu hal penting yang harus kamu tahu, sistem bisa diubah. Kalau kamu nggak nyaman dengan cara kerja yang ada, kamu bisa bikin sistem sendiri yang lebih cocok. Itu salah satu bentuk kebebasan terbesar yang bisa kamu miliki, menciptakan jalurmu sendiri. Jadi, siapa yang lebih sukses? Jawabannya, yang lebih mengenal dirinya sendiri dan tahu gimana caranya berjalan, walau jalannya beda dari orang lain. Mau kamu lebih suka diam atau lebih suka keramaian, itu bukan penentu utama. Tapi bagaimana kamu memperlakukan potensimu, itu yang menentukan sejauh mana kamu bisa melangkah. Jangan terjebak sama label. Introvert bukan berarti pemalu, dan ekstrovert bukan berarti cerewet. Itu semua cuma peta kasar. Kamu lebih luas dari sekadar satu kata. Dan suksesmu pun akan terlihat saat kamu berhenti berusaha jadi yang paling hebat, tapi mulai fokus jadi yang paling tulus menjalani. Dan ingat, kamu nggak harus keras kepala ngebuktiin kamu bisa segalanya. Kadang, menerima bahwa kamu lebih nyaman di satu sisi, justru jadi langkah pertama buat menemukan jalan suksesmu sendiri. Semoga video ini bukan cuma bikin kamu mikir, tapi juga bikin kamu lebih berdamai sama dirimu sendiri. Karena sukses, pada akhirnya, adalah saat kamu bisa menjalani hidup dengan versi terbaik dari dirimu, bukan salinan orang lain. Jadi selamat menemukan jalanmu, apapun tipe kepribadianmu. See you di next video.